Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel Just For You. Pada bagian ketiga video kali ini, belajar Python di HP Android, kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang variabel. Sekarang silakan buka lagi aplikasi PyDroid-nya. Perlu saya jelaskan, jika sebelumnya, pada video-video sebelumnya, kita menggunakan terminal ya, yang di sini, ya yang ini, coba kita tekan, terminal. Ya, untuk video kali ini dan seterusnya kita tidak lagi menggunakan terminal karena terminal ini tidak cocok kita pakai untuk membuat program-program yang barisnya banyak ya, sampai ribuan baris. Jadi lebih efektif kalau kita gunakan yang ini, editornya ya. Coba saya keluarkan dulu. Nah, kalau kita buka aplikasi PyDroid, maka secara otomatis yang nampak adalah layar hitam seperti ini. Yang di atasnya ada tulisan new, itu adalah disebut dengan editornya ya. Baik, kita lanjutkan ke materi kita, yaitu variabel. Jadi sebelumnya kita sudah belajar dua variabel, string dan integer, dan bagaimana cara memprintnya. Variabel-variabel tersebut bisa kita beri nama ya, untuk memudahkan kita dalam membuat program. Misalnya kita punya variabel hai apa kabar, kita beri namanya adalah salam. Ya. Kemudian kita beri sama dengan, tanda sama dengan, baru kita masukkan nilai atau value dari variabel tersebut. Value-nya tadi adalah hai apa kabar. Kalau kita ingin memprintnya, langsung saja namanya kita masukkan ke dalam print. Ya. Print salam. Dan tidak kita beri tanda kutip, karena tanda kutipnya sudah ada pada value-nya, hai apa kabar. Jadi kalau kita ingin print, langsung saja namanya kita masukkan ke dalam print. Sekarang coba ditekan tombol yang bulat yang kuning di atas keyboard, yang di bawahnya ini. Kalau kita tekan, maka akan keluar, hai apa kabar. Ya. Sama juga, kalau kita ingin memprint integer, bisa juga namanya. Sekarang kita beri nama, misalnya nilai MTK. Ya, kalau namanya terdiri dari beberapa kata, tidak boleh kita pisahkan dengan spasi ya. Itu aturan dalam Python. Nama dari sebuah variabel itu tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Jadi saya kasih garis bawah underscore ya, nilai underscore MTK. Nilai matematika. Misalnya variabel kita adalah variabel integer, jadi berupa angka-angka. Misalnya nilainya 87. Kalau kita print nilai MTK, maka yang keluar adalah 87. Jadi di sini ada yang dua yang kita print, yaitu print salam, kemudian di bawahnya print nilai matematika. Kalau kita jalankan, maka yang keluar hai apa kabar, di bawahnya ada 87. Baik, itu adalah dua variabel, string dan integer. Kemudian cara memberi namanya. Untuk yang berikutnya, itu ada lagi variabel lain, yaitu yang kita sebut dengan variabel tuple. Ya. Variabel tuple ini adalah kumpulan dari data-data. Datanya boleh berupa string, juga boleh berupa integer. Dan caranya harus kita masukkan ke dalam kurung ya. Kurung biasa ya. Bukan kurung kurawal atau square bracket. Jadi misalnya data kita berupa nama. Misalnya nama siswa. Ada Budi. Kita kasih tanda kutip karena berupa huruf atau selain dari angka ya. Angka yang tidak kita bisa kita lakukan operasi hitung. Jadi berupa string. Budi di situ adalah string. Kemudian Tina, misalnya ada lagi Dio, tutup kurung.
Nah, data seperti ini, variabel seperti ini, kita sebut dengan tuple. Ya, berupa kumpulan data. Juga bisa kita beri nama, misalnya nama data kita ini adalah sekumpulan siswa. Jadi bisa kita beri nama siswa. Jangan lupa tanda sama dengannya. Siswa sama dengan Budi, Tino, Dio. Dan ini disebut dengan tuple. Ya. Jadi sudah ada string, ada integer, ada tuple. Sekarang kita print tuplenya ya. Print siswa. Namanya siswa. Jadi print siswa. Jalankan. Maka yang keluar adalah Budi, Tina, Dio. Oke, itu dia tuple. Kemudian yang berikutnya ada lagi jenis data lain. String, integer, tuple. Kemudian ada data yang disebut dengan list. Ya. List ini juga sama dengan tuple, yaitu sekumpulan data. Boleh berupa string, juga boleh berupa integer. Ya. Tuple juga begitu, boleh string, boleh integer. Yang penting adalah kumpulan data. Misalnya, tapi bedanya adalah bukan kurung biasa. Yang kita gunakan adalah square bracket. Seperti itu. Kemudian misalnya data kita berupa misalnya boleh lagi nama siswa lagi, misalnya Nina, Rahmat misalnya. Ups, harus ada kutipnya ya. Rahmat, Salma, ya, misalnya saja begitu. Terus ditutup kurung lagi. Juga boleh kita kasih nama misalnya, tapi tidak boleh dengan sama dengan yang di atas, siswa. Harus namanya beda dari atas. Misalnya siswa 1 atau siswa kelas 1 ya. Kemudian sama dengan ya. Jadi ini list ya. Kalau di atas disebut tuple, yang di bawah ini list. Bedanya adalah kalau tuple itu tidak bisa kita modifikasi atau kita acak-acak, kita rubah, kita hapus isi di dalamnya, data di dalamnya. Tapi kalau list bisa kita hapus, kita tambah, kita modify. Terserah kita ya. Itu bedanya. Dan beda yang kedua adalah kalau tuple ditutup dengan kurung biasa, kalau list itu kurungnya square bracket ya, kurung yang persegi. Sekarang kalau kita print siswa 1. Ups, siswa 1. Maka akan keluar, ada yang salah. Siswa ini print, lupa kita tutup dengan print. Tutup dengan kurung ya. Print siswa 1 ya. Kalau kita jalankan maka keluar nilainya Nina, Rahmat, dan Salma. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada lagi jenis data yang kita sebut dengan dictionary atau kamus ya. Dalam Python kita sebut dengan dictionary. Juga berupa sekumpulan data, tapi datanya terdiri dari dua, yaitu ada key dan ada value, ada kata kunci dan ada nilainya, dan ditutup dengan kurung kurawal ya. Misalnya key-nya adalah Tina, nama orang, nama siswa, kemudian kita beri tanda titik 2, kemudian baru value-nya. Misalnya Tina, value-nya 87, terus koma, kemudian Dio, titik 2, value-nya 75 misalnya. Dan misalnya Rina,
Nina value-nya 60. Kemudian tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah data yang disebut dengan dictionary atau variable dictionary. Jadi ada dua isinya. Yang pertama ada key, yang kedua ada value. Key-nya Tina, value-nya 87. Yang berikutnya key-nya Dio, value-nya 75 dan seterusnya. Sekarang bisa juga kita kasih nama, misalnya nilai siswa sama dengan ya. Kalau kita print nilai siswa, maka akan keluar value-nya. Ya, kita lihat. Nah, itu dia. Tina 87, Dio 75, Nina 60. Baik, itu saja untuk tutorial kali ini. Dan untuk tutorial berikutnya, kita akan menjelaskan satu persatu, mulai dari string sampai ke dictionary, cara memodifikasi nilai dari setiap variabel tersebut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.